Komarun, komarun, komarun sirnan nabi, komarun, wajamil, wajamil, wajamil sirnan nabi, wajamil. Hadirin rekan-rekan LMK Tugu Utara yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, baiklah akan saya sampaikan susunan acara taklim kita pada periode yang kedua ini dengan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sholat maghrib berjamaah yang sudah kita lakukan, kemudian yang ketiga tahlil, tahmis maulid Nabi sekaligus maulid Nabi, dan yang keempat taklim yang akan disampaikan oleh Ustadz Maksim Maki, kemudian yang kelima nanti sholat isya berjamaah, dan yang terakhir adalah ramah tamah. Baiklah, marilah kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat kepada acara yang berikutnya, yaitu tahlil dan tasmis yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nuruddin. Kepadanya dipersilakan. Pertemuan bagi-bagi semuanya. Oh, Ustaz, itu di zoom-zoomin aja biar kalau yang baca nanti oke. Ya. nanti saya putar gini dikit. Ya. Oke. putar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala ma syafa'atu Rasulillah wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati sadatina wa syuyukhil mubasysyirin bihadihim bilisanin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati kulluhum ajma'in. Syukrillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد بإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا والمشهد القادر جميع الباطل بشيء كرامة الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا khusus seluruh kita niatkan dalam hati kita masing-masing, orang tua kita, saudara kita telah mendahului khususan
في هذا القطاع غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk hari selanjutnya mari kita niatkan munajat kepada Allah. Mudah-mudahan yang sedang sakit, barangkali orang tua, keluarga, saudara, senantiasa mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan yang sedang diuji problematika hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jalan keluar yang semudah-mudahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin ya ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت قراءة سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقدرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يصرمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ومن كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq la ilaha illallah la ilaha illallah سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته
Terima kasih kepada Bapak Ustadz Nuridin yang telah membacakan tahliah-tahlihnya. Dan acara yang selanjutnya adalah Maulid Nabi sekaligus terjadi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asmaki sekaligus nanti diakhiri dengan tausiah. Kepada Ustadz silakan. Mulai lagi Mulai dulu ya. Iya. ini aja. Itu dong. Lancar di besok tuh panggilan kita kan udah siap. Kalau nggak dibiasain udah lah bro gua nggak mau di laut Mana lagi yang bisa pertama? ini mungkin tahu ya Rasulullah kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi usabil fadilah. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil sahabah, ya Rabbi warda 'anis sumana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi akhtim bil musyafa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu biman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah mustabirran faydul barakati ala ma nalahu wa awla. Wa usanni bihamdi marid wa sa'ibatul aliyah mubtadi'an min syukril jamil wa ta'ya. Wa salli wa sallim ala al-nuril mawsufi bil-taqaddumi wal-awwaliyah al-muqtadir bil-ghuraril karimati wal-jibal. Wa sallihullaha ta'ala ridwaniya husnatan tahiratan nabawiyyah wa la'umma sahabata wa atba'ahu wa ala wa sayyidina hidayatan li suluki subulil wadilatil janiyah wa hifdhu minal ghayati fi hidayil khata'i wa khutaa wa ansur min kiswatil mawlidin nabawi burul ihsanan abqariyah nadhiram minan nasabi syarif bi'idatan duhanan masami'u billah wasta'in bi'ulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata
Ada saudara lagi itu bang, lagi ada kecelakaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa lamma tamma min amrihi syarani ala mashhuril aqwalil marwiyyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-ta'ifati النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا محل القيام صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا
Baik, terima kasih. Setelah kita sama-sama membacakan Maulid Nabi, dan acara yang berikutnya adalah tausiah yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua LMK Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asmafi. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina ni'matina dinal Islam. Wassalatu wassalamu ala syarrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع رشده. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Fadilatul Mukarramun, para alim ulama di mana saja ia berada yang sama-sama kita muliakan, para asatidz, para hujjaj, para sepuh, teman-teman dari LMK Tugu Utara, wabil khusus Ketua LMK Tugu Utara Bapak Nur Jamal selaku Shahibul Bait pada malam hari ini. Rekan-rekan semuanya yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bermuajahah bersilaturahim dalam rangka ta'lim LMK Tugu Utara yang kedua. Mudah-mudahan ta'lim kita, berkumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ditugaskan untuk mengisi acara. Sebagai pemateri, nanti mungkin bergiliran Ustaz Syahroni, Ustaz Nuridin, Ustaz Suherman bersiap-siap. Karena kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu sekalian walaupun hanya satu ayat. Masa satu ayat doang agak hafal? Insyaallah. Dalam kesempatan kali ini saya teringat kepada sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sudah barang tentu kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, insyaallah hadis ini kategorinya termasuk hadis yang sahih. Dan juga diperkuat hadis ini di dalam sebuah kitab yang bernama Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini adalah sebuah kitab yang mensyarahkan, yang menjelaskan tentang kitab Sahih Bukhari. Bahkan para ulama itu hampir sepakat bahwa kitab Fathul Bari ini adalah salah satu
kitab syarah daripada Sahih Bukhari yang paling komplit, yang paling mendetail, sehingga berjilid-jilid itu kitabnya. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar yang hidup pada tahun 773 Hijriah. Tahun berapa? 773. Yang ngomong nanti saya tanya. 73 Hijriah ulangan. 773 Hijriah, santai aja. Dan beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. 852 Hijriah. Kira-kira umurnya berapa? Ini yang mau saya tanya. 852 dikurang 773. Ya, sekitar 79 ya. Udah iya aja. Karena apa? Saya udah ngitung. Ini pintarnya Ustaz begitu. Yang mau ditanyain itu udah pasti Ustaznya udah tahu duluan. Kalau udah ngitung dulu dari rumah. Ya. Nah, beliau ini adalah salah satu ulama besar ahli hadis. Gelar beliau itu adalah hafiz. Ya, orang yang terpelihara karena memang hafalan beliau yang luar biasa. Dan beliau adalah dari ulama golongan bermadzhab Syafi'i. Beliau bernama Syihabuddin Abul Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Kira-kira bisa ada yang ulang nggak kira-kira? Bukan deket dong. Oh iya, gimana Pak? Bisa nggak diulang kira-kira? Kayaknya Hajarnya doang yang tahu di belakangnya. Tuh, berapa generasi tuh ke belakang, ke atas, sampai buyut-buyutnya tuh disebutin. Tuh lama seperti itu. Nah kita jarang tuh yang bisa tahu. Ini tadi aja nulis lama bener. Nama kakek. Biasanya kita ingat tuh bin, orang tua dan kakek. Udah sampai situ. Di atasnya kakek itu udah hampir rata-rata kita udah lihat. Tapi ini luar biasa. Ya. Saya ulang namanya. Beliau bernama Syihabuddin Abul Fadil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Kalau ada yang bisa saya kasih 100.000 nih, beneran? Ada. Terakhirnya di Hajar. Iya. Beliau terkenal dengan nama Ibnu Hajar Asqalani. Karena memang kakek buyut beliau, nenek moyang beliau itu berasal dari Askelon. Askelon ini adalah salah satu daerah di daerah Palestina. Tahu Palestina Pak? Di sini belum belok kiri. Semper Pak. Ya. Jadi luar biasa nih ulama. Nah beliau inilah yang kemudian mengarang kitab Fathul Bari yang sangat terkenal, yang fenomenal nih kitabnya, hampir di semua pesantren itu diajarkan. Bahkan juga para ulama juga mengambil referensi dari kitab ini. Di samping kitab-kitab yang lain, ya, itu banyak juga karya beliau. Nah, salah satu yang beliau kutip di dalam kitab beliau itu di dalam jilid yang kedua kalau saya tidak salah. Itu beliau mengutip sebuah hadis baginda Rasul. Jadi kita tahu dulu nih hadis ini dari mana gitu biar mantap gitu. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ali Nabi sallallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Ini hadisnya.
dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yang berada di dalam naungannya pada hari di mana pada saat itu tidak ada satupun naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan. Ya, kalau keburu singkat-singkat saja, nanti saya jelaskan. Kapan 7 golongan ini akan mendapatkan naungan Allah? Nanti di hari kiamat, di yaumil kiamat, di mana pada saat itu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya di padang mahsyar, suatu tempat di mana manusia dikumpulkan pada satu tempat dan pada satu waktu. Mulai dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia terakhir nanti, entah itu siapa Allahu a'lam, itu semuanya dikumpulkan dalam satu tempat dalam satu waktu. Bayangkan, kira-kira banyak apa dikit itu manusia? Banyak apa dikit? Banyak, Pak. Banyak. Sekarang aja nih manusia sekarang yang hidup hari ini hampir 7,5 miliar, hampir 8 miliar manusia. Itu yang tercatat. Kalau dihitung dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, itu berapa ratus miliar itu manusia. Bayangkan, berkumpul dalam satu tempat dan pada saat waktu yang bersamaan. Dan tidak ada satupun manusia pada saat itu yang mengenakan pakaian, semuanya telanjang. Jangan dipikirin asik, nanti bisa ngintip pusing. Ya, memang semua akan dibangkitkan oleh Allah, nggak ada satupun yang berpakaian. Dan tidak ada kita lagi itu yang namanya sempat yang begitu-gituan. Udah nggak ada lagi kita itu. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Yang namanya orang tua udah lagi gak mikirin anaknya, anak tidak lagi mikirin orang tuanya, suami tidak lagi mikirin istrinya, seorang istri tidak lagi memikirkan suaminya. Semuanya masing-masing repot, benar-benar repot, benar-benar kalut pada saat itu dengan urusannya masing-masing. Dan bayangkan, konon menurut riwayat pada saat itu yang namanya matahari itu tidak jauh seperti sekarang di dunia, tetapi begitu dekat dengan kepala kita. Bahkan ada yang meriwayatkan 1 tombak, ada yang meriwayatkan 1 jengkal itu matahari dari kepala kita. Bayangkan, kalau yang sekarang saja matahari jauh ratusan bahkan jutaan kilometer, itu tengah hari bolong itu sudah begitu terik panas kita sudah bisa rasakan, apalagi pada saat itu matahari cuma sejengkal, setombak. Manusia akan mandi dengan keringatnya masing-masing. Bahkan ada yang keringatnya itu sampai semata kaki, ada yang sampai sedengkul, ada yang sampai sepusar, bahkan ada yang sampai seleher, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Itu tergantung amal perbuatan kita di dunia. Makanya pengajian ini menjadi bekal kita. Ini mudah-mudahan kita nggak sampai kelelap lah sama keringat kita nanti di akhirat. Ini salah satunya. Nah, pada saat itu manusia sedang kalut-kalutnya, sedang bingung, sedang repot, tentu mengharapkan suatu pertolongan, suatu naungan, di mana pada saat itu naungan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini ada 7. Siapa yang pertama yang akan mendapatkan naungan Allah? Yaitu al-imamul adil atau imamun adilun. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau udah ada alif lam al di belakang itu tidak boleh tanwin.
Tapi kalau nggak ada alif lamnya boleh ditanwinin begitu ya. Al-imamul adil atau imamun adilun itu boleh karena nggak ada alif lamnya. Siapa? Yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil itu? Semua kita ini pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu, kata beliau Rasul, adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau formalnya ya mulai dari presiden sampai ke lurah, RT, RW, RMK, ya itu agak informal dikit lah. Tapi udah termasuk pemimpin di wilayahnya, di masyarakatnya. Ini RMK 014 ini pemimpin nih. Ya, insya Allah. Kita di dalam keluarga sebagai laki-laki adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan, bagi keluarga kita, anak-anak kita pemimpin. Paling tidak kita adalah pemimpin buat diri kita sendiri. Anggota tubuh kita ini yang kita pimpin. Kaki kita pimpin, tangan kita pimpin, mulut kita pimpin, mata kita pimpin. Nanti semua diminta pertanggungjawaban nih kalau kita bawa anggota tubuh kita ke hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dibawa ke majlis ini, ke taklim LMK ini, kaki kita, tangan kita, mulut kita, mata kita insya Allah akan bersyukur kepada Allah karena diajak kepada jalan yang diridhoi Allah. Alhamdulillah. Apa yang gak enak coba? Taklim diawali dengan yasin, tahlil, bersolawat, semua itu ada perintahnya dalam agama. Udah gitu ada makanannya lagi, masya Allah. Buah, kue, gak kurang. Pulang ada berkatnya, Mas. Makan di sini. Makan nggak boleh bawa. Atau makan di sini boleh, dibawa pulang boleh. Ya, masya Allah. Ya, jadi pemimpin yang adil. Adil itu adalah kalau secara harfiahnya, secara bahasa, adil itu adalah proporsional. Ya, proporsional. Atau dalam istilahnya adil itu dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adil apa? Apa lawannya adil? Zalim. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Nih, saya tanya, peci bukan nih? Peci kan? Kita pakai peci semua. Tempatnya di mana? Di kepala. Itu namanya adil. Jangan bang pecinya ditaruh di kaki. Itu nggak adil namanya. Atau ditaruh di lengkul. Sepatu tempatnya di mana? Di kaki. Itu adil. Dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan tuh sepatu ditaruh di kepala. Ya. Namanya kurang ajar. Jadi adil itu sangat berat, Pak. Ya, adil itu berat. Adil ini kalau menurut pandangan agama hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang takwa Allah. Orang yang takut kepada Allah ini sudah pasti akan dia berlaku adil. Kalau dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena dalam ayatnya Allah katakan wala yajrimannakum syana'an qaumun ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan janganlah sekali-kali oleh karena kebencianmu terhadap suatu kaum atau kepada seseorang, lalu kalian atau kamu tidak bisa berlaku adil, kata Allah. Jangankan kepada orang yang kita senangi, kepada orang yang kita benci sekalipun, jangankan kepada teman, kepada lawan sekalipun, kita harus berlaku adil. Satu contoh, bansos kemarin.
RT punya data nama-nama yang akan diberikan bansosnya. Tapi karena ada nama-nama yang enggak dekat sama RT, yang enggak pro dengan RT, lalu tidak dikasih. Padahal ada namanya. Itu namanya tidak adil. Kenapa? Karena orang itu sudah ada namanya, kecuali dia nggak ada namanya. Nah itu salah satu beratnya orang bisa berlaku adil. Tidak pilih kasih gitu loh, adil itu. Dan proporsional sesuai dengan haknya. Taruh kalau kemarin itu bansos, kalau diberikan semuanya menurut data tidak akan merata, oke. Dikasihlah ada di RT, di RW ya kan. Bagaimana caranya solusinya? Diberikan semuanya. Bahkan di awal-awal itu terserah kepada orang yang punya nama. Dia ambil umpama 60%-nya, 40% dikasih kepada yang lain. Itu adil tuh. Iya. Karena sesuai dengan proporsinya. Karena berlaku adil ini sulit. Ya. Tadi yang saya bilang hanya orang-orang yang bertakwa saja lah yang bisa melakukan ini. Makanya sama Allah dikasih jaminan tuh. Imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu. Lalu yang kedua, wasyabun asyafi ibadatillah, yaitu anak muda yang waktunya di masa mudanya itu digunakan untuk mengabdi kepada Allah, digunakan untuk beribadah. Kenapa anak muda? Ya karena anak muda luar biasa. Kalau ada anak muda rajin ke masjid itu luar biasa. Kalau ada anak muda rajin ibadah itu luar biasa. Yang enggak luar biasa itu kalau ada aki-aki umur 60-70 tahun rajin ke masjid itu enggak aneh. Emang udah wayaknya, emang udah waktunya. Tapi kalau ada anak muda rajin ke masjid itu luar biasa. Makanya anak muda yang seperti itu mendapat jaminan dari Allah, mendapat naungan. Kenapa? Karena di masa mudanya aja dia udah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bayangkan di masa muda kita masing-masing. Kita aja yang tahu kan bagaimananya kita dulu. Jangan kira yang namanya ustaz ini sekarang ceramah juga masa mudanya belum tentu juga. Kalau main barung-barung dikit sih pasti ada, ya. Pasti ada itu dulunya kita. Tapi kalau ada anak muda, di mana di masa mudanya dia pengen serba tahu, dia pengen serba merasakan, tetapi dia kendalikan hawa nafsunya. Dia gunakan masa mudanya untuk litaatillah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, mempunyai akhlakul karimah, menjadi anak yang soleh. Masya Allah luar biasa. Makanya Allah kasih kualitas. Lalu yang berikutnya yang ketiga, siapa yang akan mendapatkan naungan Allah? Yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini kalau kita umur seperti ini harusnya udah begitu. Pautkanlah hati kita kepada masjid. Masjid itu dalam arti bukan hanya sekadar bangunannya, tetapi fungsi daripada tempatnya itu adalah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu namanya masjid, entah itu namanya mushola, entah itu namanya surau, itu sama saja. Jadi siapa itu orang yang terpaut hatinya dengan masjid? Apa pengurus masjid? Bisa jadi pengurus masjid karena memang dia ngurusin masjid. Apakah yang terpaut dengan masjid itu marbot, tukang azan? Bisa jadi. Apakah yang terpaut dengan masjid itu jamaah yang sering sholat di masjid? Betul, bisa jadi. Kenapa? Karena di antara kita adalah berkewajiban untuk memakmurkan musola. Apalagi memang tinggalnya di masjid. Siapa itu ya? Siapa itu? Jadi setiap hari dia lewat keluar dari masjid.
Masya Allah. Ya. Ya, subhanallah. Masih subhanallah itu. Pesalah saya. Pas banget itu. Pas banget. Makanya waktu kemarin Covid, saya nggak takut kalau tetap mengadakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena saya bilang saya sholatnya di rumah. Saya sholat berjamaah di rumah. Loh, itu banyak orang yang nggak tahu. Lah emang rumahnya Ustaz di mana? Ini masjid rumahnya. Mau apa? Ya, nggak ada, nggak bisa yang namanya dibantah. Ya, kalah omongan dia. Kan katanya perintahnya begitu. Iya, di rumah sholat di rumah, berjamaah di rumah, sholat id di rumah saya ngadain sholat id. Nggak tahu tuh orang banyak banget yang datang. Saya nggak undang tapi datang sampai penuh sampai ke atas. Subhanallah. Jangan masjid. Ini kalau laki-laki emang kewajiban kita memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Jangan senangnya sholat di rumah. Itu perempuan. Kalau perempuan memang afdalnya di rumah. Kalau dia mau berjamaah silakan, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Laki-laki kewajibannya sholatnya di masjid. Itu namanya laki-laki soleh. Kalau di rumah nggak boleh Ustadz ya. Kalau laki-laki senangnya sholatnya di rumah, itu namanya laki-laki soleha. Soleha. Ya, bukan soleh lagi, soleha. Tapi saya termasuk. Soleha. Betul. Masya Allah. Lalu yang ketiga, warabulani. Yang berapa? Yang keempat, yang tadi ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Yang keempat nih berkaitan dengan kita. Yang keempat itu adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpulnya orang itu karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Di sini jangan diasumsikan bahwa kedua orang ini pasangan laki dengan perempuan, tidak itu saja. Tapi ketika kita mencari sahabat, mencari teman, itu juga karena Allah. Maka oleh karena itu di dalam ajaran agama mencari teman ini ada babnya tersendiri. Kalau kita mau belajar di dalam kitab yang sangat sederhana yang tipis, ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji, itu di situ dijelasin tuh bagaimana caranya kita mencari teman. Beliau mengatakan dalam suatu nazom, dalam satu syair di dalam kitab itu, apa kata beliau? Kalau saya nazomkan begini: Anil mar'i la tas'al wa abshir qarinahu fa innal qarina bil muqarina yaqtadi. Apa kata beliau? Anil mar'i la tas'al. Jika kamu ingin mengetahui karakter seseorang, maka kamu tidak perlu bertanya kepada orang itu. Cukup kamu lihat siapa yang menjadi temannya. Karena biasanya seorang teman itu akan mengikuti kelakuan daripada temannya. Nah, jadi kalau kita mau cari teman tuh kita lihat dia pergaulannya dengan siapa. Ya, kalau pergaulannya dengan orang-orang yang baik, kita ambil, kita ikuti. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan hidayah petunjuk dari mereka orang-orang baik itu. Tapi kalau orang itu tidak baik, maka kita diperintahkan untuk menjauh. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu sekuat apa iman kita. Jangan sok-sokan. Oh, nggak apa-apa. Mau teman dengan siapa itu kalau iman kita kuat, insya Allah nggak ada masalah. Iya kalau iman kita kuat. Karena
karena iman itu yazid wa yanqus, bukan dia paten akan kuat selama-lamanya. Yazid wa yanqus, dia akan naik akan turun. Ini kalau yang lagi begini nih, insya Allah imannya lagi naik. Insya Allah. Makanya kita rajin-rajin duduk di majelis taklim. Ya, jadi seperti itu. Sehingga kata Nabi dalam sebuah hadisnya, kalau saya terjemahkan, bahwa perumpamaan majelis yang baik dengan majelis yang tidak baik atau yang yang jelek itu bagaikan apa? Bagaikan sahibil miski wa kiril haddadi, yaitu seperti orang penjual minyak wangi dan tukang tempa besi. Kalau yang baik, teman yang baik itu seperti apa? Penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak mendapatkan minyaknya, insya Allah kita mencium wanginya. Kenapa? Karena kita berdekatan. Tapi kalau kita nemenin si pandai besi, walaupun kita tidak terkena apinya, paling enggak kita mencium asapnya, mencium bau sangitnya, mencium bau yang tidak enak. Makanya kalau kita salah mencari teman, salah mencari majelis, ya akibatnya akan seperti itu. Coba kita lihat yang namanya kulit kambing yang hina saja. Ketika dia berteman dengan Al-Quranul Karim yang mulia, menjadi pembungkus mushaf, menjadi kantongnya mushaf, dia akan dihormati oleh manusia, ditempatkan di tempat yang tinggi. Sebelum dibuka dia cium dulu tuh kulit kambing itu. Kenapa? Karena dia berteman dengan yang baik. Coba kalau dia temannya sama kayu, pagi dikemplang, malam digebukin, jadi apa? Jadi bedu, jadi rebana. Ya. Karena apa? Salah jadi teman. Makanya oleh karena itu, tahabba fillah, mencintai dua orang yang berteman karena Allah. Nah, yang berikutnya singkat, yang keempat, yang kelima adalah rajulun da'athu imra'atin zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seseorang yang diajak untuk berbuat zina. Dan yang ngajak ini gak nanggung, yaitu seorang perempuan dari kalangan terhormat, dari kalangan bangsawan, yang rupanya cantik, bukan cantik lagi tapi cantik banget, cantik. Masya Allah. Coba diajak berbuat zina. Tapi apa yang dia katakan? Ya, inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, ini yang jarang nih. Sampai Ustadz juga nggak bisa dikendalikan. Ustadz diajak minum nggak mau, Pak. Tapi ya diajak ke tempat karaoke nggak mau. Diajak judi apalagi nggak bakal mau. Tapi yang namanya kalau dikenalin sama cewek cantik, itu yang namanya Ustadz, Masya Allah, nggak bakalan mau, Pak. Nggak bakal nolak. Ya, ini adalah diambil dari sebuah kisah riwayat Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Sulaiman. Tapi Nabi Yusuf kan nggak mau lari, sampai robek bajunya, tapi robeknya di belakang. Nah kalau kita robek sampai depan Pak, bahkan jangankan lari, jangankan dipaksa, kita buka sendiri. Ini sampai kakinya putus. Ya. Lalu yang keenam nih, dua lagi. Yang keenam adalah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa khafaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang dia sembunyikan. Hatta ta'lama
sehingga yang namanya tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Tuh, jadi artinya dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini yang lebih utama, yang lebih afdol. Tapi kalau ada orang yang bersedekah lalu diumumkan, asalkan bukan yang minta itu yang bersedekah, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Untuk menarik motivasi kepada yang lain. Apalagi sekarang nih sedekah kurban. Ya. Kita di era di masa Covid, mungkin secara ekonomi kita semuanya terdampak. Tapi disinilah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau dalam keadaan jaya dalam keadaan sukses itu barangkali nggak terlalu hebat gitu ya, tidak terlalu istimewa. Orang kaya duitnya banyak miliaran, dia bersedekah 100 juta apa sejuta sama orang miskin yang besoknya dia nggak tahu bisa makan apa enggak, dia bersedekah 100.000 atau 10.000, itu memang secara nominal mungkin berbeda, lebih besar orang kaya, tetapi secara pengorbanannya itu nilainya jauh lebih hebat dari orang yang miskin tadi. Kenapa? Karena duitnya dia nggak tahu besok makan apa, tapi dia mau bersedekah. Sama seperti sekarang, kalau kita masih mau berkorban, insya Allah nilai pahalanya akan berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir, siapa orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu rajulun zakarullaha khaliyan wa fadat ainahu. Yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang sunyi, di tempat yang sunyi, di kamar kita bangun jam 2:30, jam 3 kita bangun tahajud, lalu kita berzikir kepada Allah. Kemudian pada saat berzikir, di saat kita tahajud, lalu kita meneteskan air mata pada saat itu, mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Disitulah nilai pahalanya di sisi Allah luar biasa. Makanya Allah kasih perlindungan nih kepada orang yang seperti ini. Bukan zikirnya disetting. Kan ada tuh zikir yang disetting, ya berjamaah banyak, ya kemudian yang memimpin nangis terseduh atau memancing orang supaya nangis. Ada timnya. Kita dulu begitu Pak, pernah pramuka dulu kita. Kalau ada yang PMR pramuka, Mas Fibra pernah itu kadang kita itu namanya apa? Muhasabah. Ya, muhasabah malam-malam gelap, kita suruh nunduk semua. Lalu ada yang ngasih muhasabah. Renungan malam, semua dibeberin. Yang salah sama orang tua yang ini. Yo, nanti ada tuh yang ngejar itu. Itu yang awalnya mancing. Akhirnya semuanya jadi sedih, jadi nangis. Itu juga kalau yang hatinya lentur. Tapi kalau yang bebel, tetap aja nangis. Cuma nunggu Tuhan. Nah, itulah Bapak sekalian, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 7 golongan ini. Kalau kita nggak bisa keseluruhannya, paling tidak salah satunya masuk. Insya Allah kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Dibuka pintu maaf yang seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah atau tamu makan acara yang terakhir dan doa penutup. Dan doa penutup ini akan disampaikan oleh Ustaz Safwan dari RMK 02. Nanti saya tiga ya. Ya. Nanti setelah doa nanti kita ada sholat bisa berjamaah. Setelah itu baru Ramadan. Pada Pak Ustadz Sahroni dari RMK 03 waktu dan persilakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, baiklah, langsung saja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan acara kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur dan kuasa rezeki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan terdoa para almarhumah keluarga kita telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa terima segala beribadahnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah lapangkan kuburnya. Al-hadirin wa ala kulli sholihan wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqdirana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'i syai'at tarfa'na biha min ta'ala darajat tuballighuna bi asal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa abadan. Allahumma taqabbal azil thawabahum al-azim wa ma halana wa ma sabahna wa mustakbarna wa ma sallallahu alaihi wasallam hajatan wa silatan nazilatan sanatan mubarakatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa barata ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wal ulama'i al-amilin والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا سعد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق إلى مغربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونسأل المرحوم محمد مرتضى بن Muhammad almarhum Ibu Hajah Asyidah bin Isaim, almarhum Pak Haji Muhammad bin Haji Murtada, almarhum Ibu Hajah Wasanah bin Muhtar, almarhum Ibu Haji Firman Salah bin Haji Nurdin, almarhum Bapak bin Hansam, almarhum Haji Muhammad bin Muhtar, almarhum Haji Faisal bin Jalali, almarhum Judi bin Talian, almarhum bin Ahmad Salam, almarhum Masyarah bin Subri, almarhum Masnari bin Sukari, almarhum Ismail bin Mahmud, almarhum Ibu Hajah Asgafani binti Haji Daud, almarhum Jadi bin almarhum Sawati binti Muzar, almarhum binti Amalah binti almarhum Banu binti Ahmad Sabta, almarhum Ibu Taksimah binti Kuan, almarhum Bapak Dahlan bin Kulan, almarhum Bapak Asli bin Muslim, almarhum Bapak Ibrahim bin Masra, almarhum Ibu Royah binti Hasan, almarhum Abdul Musa bin Al, almarhum Sayyid Qabil bin Ahmad Sahib, almarhum Riyah bin Hasan Tolib, almarhum Mahmud Aini bin Daris. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmatahu wal maghfirah ila ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muslimun irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa dkhuli ibadi wa dkhuli jannati
اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم قبرة من قبرات النيران. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار ولقد الرزق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي وعفونا كريم وعفونا كريم وعفونا كريم. اللهم بحق الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبالشر الفاتحة وبالمنجاة الفاتحة يا فرج الهم يا قسيم الله يا من يظهر يا رحمن يا في البلاء يا الله يا ذا البلاء الرحمن يا ذا البلاء الرحيم يا ذا البلاء يا رحمن الرحيم. دعواهم اللهم وفاتهم يا سلام والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saroni. Dengan dibacakan tadi maka berakhir sudah acara ta'lim kita pada malam hari ini. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Yang monitor. Yang monitor. Allah Akbar. Ketua, gimana suaranya? Masya Allah. Allah Akbar. Kemana dari pagi apa sore? Apa malam ya? Apa? Allah Lima model. Allah. Suaranya. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يوم السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين والآخرين والمرسلين والذين تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عالمين حمدا وافيا يكافئ المزيد يا رب الحمد لله شكرا كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الاحوال والافات واغفر لنا يا رب جميع الحاجات واغفر لنا يا رب جميع الحاجات واغفر لنا يا رب جميع الحاجات تسلم حاجات سعيد البيت وحاجتنا لجميعنا في هذه المجلس في هذه الساعة وكأننا لها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بصلاة جميع خيرات الحياة وبعد العباد اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحم يا ودود أمنا بحلالك نحوك وبطاعتك ونصرتك وتنصرك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد